Pemirsa, kualitas udara di DKI Jakarta kini kembali menjadi sorotan karena terdeteksi masuk kategori tidak sehat. Sejak 15 Juni 2022, BMKG mencatat konsentrasi PM 2,5 meningkat dan mencapai puncaknya pada level 148 mikrogram per meter kubik. Dengan kategori ini masuk ke dalam tidak sehat. Kualitas udara yang buruk pun terdeteksi melalui aplikasi Air Visual. Ya, memang secara keseluruhan kualitas udara di Jakarta ternyata di angka 154 US AQI ya. Dan ini masuk kategori unhealthy atau tidak sehat. Masyarakat umum dan kelompok masyarakat yang sensitif bisa beresiko mengalami gangguan pernafasan. Nah, ini coba kita dengar dulu ya apa pernyataan dari pemangku kebijakan Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan. Emisi kendaraan bermotor. Karena itu mengapa selama 4 tahun ini kita genjot serius soal transportasi umum. Tujuannya adalah untuk salah satunya mengurangi emisi yang terjadi di kota kita. Kemudian yang kedua adalah kewajiban untuk uji emisi. Uji emisi juga salah satu untuk mengurangi dampak negatif dari kendaraan bermotor yang beroperasi di Jakarta. Jadi kita lakukan langkah-langkah untuk mengurangi emisi di kota kita dengan transportasi umum dibangun. Dan alhamdulillah peningkatan penumpangnya tinggi sekali. Yang kedua adalah dengan uji emisi. Sambil pada saat yang sama kita juga berharap kawasan-kawasan sekitar Jakarta itu ikut mengurangi. Karena ketika terjadi polusi udara di tempat manapun, bisa terbawa ke Jakarta, sebagaimana juga kalau ada polusi di Jakarta bisa terbawa keluar Jakarta. Jadi saya melihat ini adalah sebuah wake up call juga bagi kita semua bahwa emisi ini adalah persoalan serius dan kita kerjakan sama-sama. Kalau Rati pernah ingat pernah viral di media sosial dulu di salah satu sudut di kota Jakarta. Itu bisa kita memotret dan memfoto gunung. Gunung Salak mungkin ya, terlihat ya. Itu kan kondisinya bukan sekarang, Vi. Waktu pandemi COVID-19, jadi mungkin banyak orang tidak beraktivitas, kendaraan tidak banyak yang keluar di jalanan, begitu polusi udara juga. Ada untungnya COVID berarti ya? Iya sih. Sebenarnya gimana kita menanggulangi dengan akar masalahnya nih, emisi kendaraan tadi kata Pak Gubernur kan? Ya, oke lah, kita akan langsung berbincang ya dengan rekan kami Iksan Zahri untuk mengetahui mengenai kondisi udara di DKI Jakarta, terus dampaknya seperti apa, terus antisipasinya harus gimana, Isan? Ya, Arif Fadil dan juga pemirsa, sejak akhir pekan lalu ini kualitas udara di ibu kota ini memburuk, bahkan tercatat dari sejak pagi tadi atau di pagi hari ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh IQR ini angka ataupun kualitas udara di ibu kota Jakarta ini di angka 183 dan ada sejumlah sumber ataupun akses bagi masyarakat untuk bisa mengetahui seperti apa kualitas udara di DKI Jakarta diupdate setiap harinya. Salah satunya ini bisa dilihat di stasiun pemantau kualitas udara tepi jalan. Ini berada salah satunya ada di wilayah ataupun di dekat bundaran Hotel Indonesia, berada di samping pos polisi atau Tamrin Police Station. Di sini tertera jelas seperti apa kondisi ataupun kualitas udara terkini begitu ataupun terupdate pada saat ini. Dan untuk lebih jelasnya seperti apa angka ataupun kualitas udara di DKI Jakarta saat ini, saya sudah bersama Ibu Diah Ratna Ambarwati, Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas. Bu, di sini terlihat ada angka-angka begitu, Bu, yang menunjukkan kualitas udara saat ini. Ini seperti apa jelasnya? Baik. Terima kasih, Mas. Ini adalah salah satu indikator untuk kita melihat bagaimana kondisi kualitas udara saat ini. Ini adalah namanya konsentrasi, di mana konsentrasi kualitas udara ini dihasilkan dari alat ini salah satunya. Kami di DKI Jakarta itu mempunyai 5
5 yaitu di 5 wilayah kota administrasi, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat maupun Jakarta Utara, seperti itu. Dan stasiun semua sama seperti ini. Nah, ini hasil-hasil dari ini nanti akan kita olah di dalam regional center itu, hasil menghasilkan ISPU, Indeks Standar Pencemaran Udara, di mana ISPU ini adalah kewajiban dari pemerintah daerah untuk menginformasikan kepada masyarakat kondisi kualitas udaranya saat itu. Nah, ISPU ini adalah suatu indeks standar pencemar udara namanya, yang diatur melalui Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 tahun 2020. Di situ akan dilihat bagaimana kondisi saat itu. Ini ada 5 kategori Mas di sini ISPU ini, yaitu baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat maupun berbahaya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan ISPU tadi Bu, di sini kan hanya di Bundaran HI, kemudian ada di beberapa wilayah Jakarta tadi. Di mana lagi nih masyarakat bisa mengakses untuk mengetahui kualitas udara terkini? Iya, selama ini mungkin masyarakat lebih mengenal dari IQR ya. Sebenarnya DKI Jakarta itu mempunyai informasi website tersendiri terkait dengan informasi kualitas udaranya, yaitu di JAKI. JAKI atau JAK ISPU di sini. Jadi JAKI ISPU nanti dilihat, nanti dibuka JAK ISPU. Nah, ini adalah informasi kondisi kualitas udara di DKI Jakarta, di mana dihasilkan dari stasiun-stasiun ini, Mas. Jadi stasiun yang dimiliki oleh DKI Jakarta. Jadi setiap jam itu akan berubah. Jadi kita akan bisa melihat bagaimana kondisi kualitas udara di masing-masing wilayah tadi. Karena kita memiliki 5 stasiun tadi di 5 wilayah, seperti itu. Jadi kita akan melihat di mana kondisi-kondisi seperti itu, gitu Mas. Baik Bu, mengenai standar kualitas udara atau range tertentu mengenai apakah itu aman, sedang, atau berbahaya. Ini sebenarnya kalau dari standar WHO sendiri itu seperti apa sih Bu? Dan dengan kondisi yang sekarang ini bagaimana? Apakah memang kita sudah di atas dari standar WHO sehingga dianggap berbahaya? Iya, kalau memang mengikuti standar WHO itu kadarnya kan untuk dunia ya, untuk menjaga lingkungan udara di dunia. Memang sangat ketat, tapi memang sangat berat sekali karena WHO itu mempunyai ambang batas yang rata-rata tahunan itu 5 mikrogram per meter kubik, rata-rata tahunannya. Tapi rata-rata harian itu 15 mikrogram per meter kubik. Sedangkan di Indonesia dengan PP 22 2021 itu baku mutu untuk atau ambang batas untuk rata-rata hariannya itu 55 mikrogram per meter kubik. Nah, sedangkan untuk tahunannya itu 25 meter kubik 25 mikrogram per meter kubik, seperti itu. Jadi jenjangnya sangat jauh sekali. Itu hal itu mungkin saya rasa wajar. Karena setiap daerah atau setiap negara itu memiliki karakteristik sendiri, seperti itu, Mas. Baik. Dengan kondisi saat ini, dampaknya bagi kesehatan itu apa sih, Bu? Iya, kalau dampak dekatnya memang ISPA. Jadi dengan kualitas udara yang saat ini kita rasakan partikulat ya, ini PM2,5-nya tinggi, itu memang dampak sangat kesehatan pada masyarakat, itu yang lebih dekat itu adalah ISPA. Makanya kami menyarankan, mengharuskanlah malah ya, untuk menggunakan masker apabila masyarakat beraktivitas di luar, atau berkurangilah untuk melakukan aktivitas di luar seperti itu. Mengenai tentu ada Bu penyebab dari memburuknya sejak akhir pekan lalu, bahkan ini terpanjang mungkin Bu, DKI Jakarta ini masuk dalam kualitas udara yang buruk. Apa penyebab utama ini dari kejadian ini? Iya, sebenarnya kondisi kualitas udara itu, pencemaran kualitas udara itu penyebabnya itu ada 2 sisi sebenarnya kalau kita bisa melihat, sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Kalau sumber bergerak mungkin kita semua sudah tahu adalah transportasi. Sumber tidak bergerak itu adalah kegiatan usaha, apapun itu, seperti industri, terus mungkin ada residensial, ataupun kegiatan usaha yang dilakukan oleh secara yang tidak bergerak seperti itu, Mas. Jadi itu juga bisa menimbulkan emisi yang dapat menyebabkan kualitas udaranya, kondisi kualitas udara. Yang paling besar memberikan sumbangsi untuk buruknya kualitas udara ini? Sebenarnya kalau secara kami alat ini tidak bisa mendeteksi apa, ya seperti itu ya. Tapi bisa saja kita dimungkinkan selain dengan kondisi kita kan di Jakarta ini adalah lebih banyak transportasi seperti itu ya. Kita juga sudah mengetahui sejak
pandemi jelas tidak ada, alhamdulillah sekarang sudah membaik, aktivitas masyarakat juga sudah mulai bergiat lagi, sehingga kita lihat juga transportasi juga semakin bergerak seperti itu. Nah itu juga bisa salah satu penyebabnya seperti itu. Gitu. Beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini menyebutkan, Bu, tidak menutup kemungkinan memburuknya kualitas udara di DKI Jakarta ini karena sumbangsi dari wilayah aglomerasi ini. Kalau dari Dinas LHK ini melihatnya bagaimana, Bu? Iya, bisa saja, Pak. Bisa saja, Mas. Itu tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh dari aglomerasi itu. Kenapa? Karena kita lihat saja, sekarang ini adalah bulan Juni, yaitu musimnya musim timur, di mana angin bertiup dari arah timur itu menuju Jakarta. Jadi apapun kegiatan di hulu timur ini, apabila dia memberikan emisi yang sangat memberikan kontribusi besar pada kondisi udara, itu bisa. Jadi akan dibawa oleh angin, sehingga oleh alat stasiun kami akan bisa terbaca. Tapi kami tidak mengetahui jenis apa itu penyebabnya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya dan informasinya sangat bagus sekali, Bu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat mengenai informasi tadi. Dan Arif Adil, Rati, dan juga pemirsa, tentunya masalah kualitas memburuknya kualitas udara di DKI Jakarta ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Jakarta dan juga pemerintah pusat tentunya. Dan selain itu, kita masyarakat pun juga harus sadar, artinya salah satu penyebab dari terjadinya memburuknya, maksud kami, kualitas udara di DKI Jakarta ini adalah sumbangsi dari kendaraan bermotor. Dan tentu saja melihat hal ini, kita dianjurkan atau disarankan untuk bisa beralih ke transportasi umum agar bisa mengurangi penggunaan kendaraan yang bisa menyumbang polusi udara. Kembali ke Anda, Rati, Arif Adil. Ya, baik, terima kasih rekan Ihsan Zahri. Ini sudah berbagi informasi yang sangat penting untuk kita semua ya. Itulah.